See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Sukaudi, balik lagi bersama saya Devian Viana. Kita akan membacakan satu cerita yang masuk ke Kamis Misteri minggu ini. Kamis Misteri itu kita diadaptasi dari thread di Kaskus ya. Nah, itu ada satu cerita dari seorang perempuan, dia sedang di perjalanan untuk tugas dinas. Dan seorang wanita ini di perjalanan itu mengalami gangguan yang menurutku ini ekstrim banget sih. Seperti apa? Kita simak bersama-sama aja. Ini dia Kamis Misteri. Halo warga desa Sukaudi, aku Latisa. Hari ini aku akan bercerita tentang kejadian mistis saat ada perjalanan dinas di luar kota. Pekerjaanku itu sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Kaltim. Saat ini aku stay di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebenarnya aku memang asli gadis Kalimantan, tepatnya gadis Banjar, Kalimantan Selatan. Tapi karena pekerjaan, jadi tahun lalu aku dipindahkan ke kantor pusat yang ada di Balikpapan. Pengalaman mistis ini terjadi saat aku tugas di daerah Kalimantan Selatan. Dengan senang hati aku menerima tugas ini karena Kalsel kan kampung halamanku. Jadi aku berpikir sambil bekerja bisa menyempatkan untuk menjenguk orang tua. Dan aku juga udah sering bolak-balik Kaltim Kalsel ataupun Kalsel Kaltim. Singkat cerita, jadwal keberangkatanku seharusnya jam 1 siang atau habis zuhur lah. Tapi karena ada kesibukan lain, jadinya keberangkatan itu mundur setelah asar. Waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke salah satu kota yang ada di Kalsel adalah sekitar 8 jam perjalanan. Oh ya, aku berangkat dengan satu teman di kantorku, sebut saja namanya Mas Azam. Sebelumnya memang aku tidak ada rasa takut atau apa ketika berangkat sore. Karena sudah terbiasa, jadi perjalananku itu bawa santai aja gitu sambil menikmati. Pikirku berangkat sore pun tidak masalah karena bisa tinggal tidur pulas di perjalanan. Dari rumah aku dijemput supir jam 4 WITA. Kalau di Kalsel kita akan menyeberang dulu naik feri ke Kabupaten Penajam Pasir yang kini akan menjadi ibu kota baru. Setengah jam perjalanan sampai pelabuhan, mobil sempat diam sekitar setengah jam karena menunggu kapal menyandar. Masuk kapal sudah sore banget. Dan untuk sampai ke Penajam, kurang lebih 1 jam kita di dalam kapal. Saat azan maghrib berkumandang, alhamdulillah kapal juga akan bersandar. Jadi kami memutuskan sholat di masjid yang ada di kota Penajam. Selesai sholat, kami juga memutuskan untuk langsung makan malam di warung seafood yang ada di kota ini. Singkat cerita, perjalanan ya berjalan seperti biasa. Aku duduk di belakang sendiri dan Mas Azam juga sopir itu di depan. Di perjalanan karena belum ngantuk, kami ngobrol sambil mendengarkan musik juga memakan cemilan. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalau perjalanan melalui darat dari Kaltim Kalsel atau Kalsel Kaltim ini jalannya melewati gunung rambutan yang curam dan berkelok-kelok. Jadi untuk mobil harus benar-benar berhati-hati. Kalau terpleset ya amit-amit mobil akan masuk jurang. Apalagi kondisi malam hari. Lampu jalanan ada sih, tapi cuma dikit. Setelah melewati beberapa kabupaten, lalu langsung menaiki jalan gunungan yang artinya mobil akan melintasi jalanan gunung rambutan. Waktu itu aku sedang tertidur dan masih sendiri di kursi belakang.
Entah kenapa saat itu aku merasakan hawa yang sangat dingin. Terbangun karena ingin meminta Pak sopir untuk menurunkan AC-nya. Kulihat Mas Azam masih terjaga menemani supir. Kulirik jam di tangan sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Om, kecilin AC-nya dong, dingin banget nih. Wah, udah paling tinggi nih mbak. Oh iya, tapi kok hawanya dingin banget ya? Rasaku pada saat itu sambil memutar ventilasi AC ke arah berlawanan. Mau jaketku nggak Syah? Kata Mas Azam menawari jaketnya. Kalau mau itu buka aja langsung di belakang, ada paling atas jaketnya. Oh iya mas, aku pinjam ya, asli ini sih dingin banget, kalian nggak kedinginan? Enggak sih kalau kita, ya udah ambil aja jaketnya tuh. Pas aku berbalik, berniat untuk ambil jaket di jok belakang. Tiba-tiba dari kaca belakang mobil aku terlihat ada sesuatu yang jatuh dari pohon. Astagfirullah. Karena kaget aku istighfar. Tapi gak tahu apa yang jatuh tadi. Tapi aku lihat benda yang jatuh itu lumayan besar gitu. Karena jatuhnya cepet jadi gak jelas apa yang sebenarnya terjatuh. Kenapa Sah? Tanya Mas Azam. Dan supir yang mendengarkan aku istighfar juga langsung bertanya. Kaget mas, tadi kayak ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Apaan? Kalau ada yang jatuh pasti aku lihat dari spion mobil, kata om supir. Sempat kami terdiam beberapa saat, lalu Mas Azam mencairkan suasana biar gak tegang. Udahlah, mungkin ranting pohon tadi yang jatuh. Iya, mungkin ranting pohon mas. Aku mengiyakan aja biar suasana baik. Karena yang kulihat sebenarnya bukan seperti ranting pohon. Tapi langsung kutepis pemikiran itu. Karena waktu itu aku langsung merasakan bulu kuduku tuh berdiri. Perjalanan kita melintasi gunung panjang nih. Baca doa masing-masing ya, kata om supir. Kami langsung mengiyakan apa kata om supir. Saat itu aku juga langsung zikir dalam hati. Karena masih merasa gak enak dan merinding banget. Tiba-tiba mobil melaju pelan. Kenapa om? Tanyaku. Itu ada yang melambai di ujung jalan. Mana? Mas Azam menajamkan matanya ke arah depan. Waduh, beneran ada orang di situ. Di tengah gunung gini kok ada orang sendirian berdiri di sini? Mana sih? Aku ikut menajamkan penglihatan. Bener aja, ada perempuan melambai di depan sana. Kita terus aja lah mas. Takutnya ini tipuan begal. Mana mungkin malam-malam jam segini ada orang berdiri sendirian di tengah gunung gini. Seru Mas Azam. Iya juga sih. Tapi kan itu kayaknya perempuan deh. Siapa tahu dia dalam perjalanan terus mogok gitu motornya. Kan kasihan, kataku. Benar saja. Ketika mobil kami mulai mendekati orang yang melambai itu, terlihat seorang wanita yang dilihat usianya lebih tua dariku, menenteng tas di bahu dan ada sepeda motor di dekatnya. Tuh kan motornya mogok nih, kasihan, bantuinlah, ucapku pada mereka. Dan langsung saja om supir berhenti di depan wanita ini. Kenapa mbak? Mas Azam membuka kaca menanyakan keadaan wanita tersebut. Motorku mogok mas, aku mau ke pasar di turunan gunung sana, boleh ikut menumpang? Kami sempat terdiam pada pikiran masing-masing, lalu bingung mau dikasih tumpangan atau enggak. Tapi setelah kami lihat lagi, wanita tersebut memang tidak ada hal-hal yang aneh. Karena desakanku yang juga wanita, merasa kasihan akhirnya wanita tersebut kami putuskan mengantarkannya sampai pasar yang dia maksud. Naik mbak, ku bukakan pintu mobil untuknya. Kok sendirian sih mbak? Mas Azam langsung bertanya. Iya, sudah biasa saya kemana-mana sendiri, ucap wanita itu dengan suara pelan seperti orang sedang sakit. Oh iya mbak, kenalin aku Latisa. Kuulurkan tangannya kepadanya. Dia menjawab, Sari. Jawabnya singkat sambil menyambut uluran tanganku. Dan yang kurasakan saat itu tangannya halus dan
sangat dingin. Ketika kami saling melepaskan jabatan tangan, tiba-tiba aku mencium aroma melati yang sangat pekat. Aku langsung terdiam waktu itu. Yang kurasakan bingung dan tengkukku merinding. Tidak tahu dengan Mas Azam atau Om Sopir, apa mereka juga mencium aroma melati juga. Dan di saat itu aku terus berpikir dan terus berdoa. Kulihat Sari hanya memandang ke depan tanpa ekspresi. Sudah beberapa kali kami menuruni gunung dan belum terlihat adanya pasar yang dimaksudkan Sari. Masih jauh mbak pasarnya? Om Supir bertanya, tapi Sari diam aja. Masih tanpa ekspresi. Mbak, Mas Azam pun ikut memanggil dan Sari tetap tidak menjawab tanpa ekspresi. Melihat keadaan ini, kami semua bingung. Aku langsung merapatkan diriku ke jendela mobil menjauhi Sari. Tiba-tiba hawa menjadi sangat dingin dan seketika kulihat Sari menengok ke arahku dengan menyeringai tersenyum sampai selebar daun telinga. Melihat hal itu, aku langsung ketakutan berteriak, "Astagfirullahaladzim, astagfirullah." Pada saat itu, kami dalam keadaan panik dan ketakutan. Dan setan Sari langsung tertawa menggelegar seperti khasnya kuntilanak. Entah apa yang terjadi, saat kubuka mata aku terbangun di sebuah rumah. Ternyata ini adalah rumah paman dari sopir kami. Ternyata aku pingsan. Mungkin tidak tahan dengan kejadian mistis tadi. Apalagi jarakku dengan Sari itu tadi hanya beberapa jengkal. Sah, sudah sadar? Ayo minum dulu. Terlihat Mas Azam dan beberapa orang begitu khawatir. Mereka adalah paman, tante, dan keponakannya Om Supir. Alhamdulillah, seru mereka hampir berbarengan. Alhamdulillah udah gak apa-apa Sah. Kita di rumah pamannya Rido, nama sopir kami. Mas, ada setan. Aku terisak karena masih ketakutan. Wajar lah ya, karena ini kali pertama aku bertemu makhluk gaib. Duduk berdekatan pula. Iya, udah gak apa-apa mbak, setannya udah pergi. Sahut pamannya Om Sopir. Ternyata setelah penumpang yang kami bawa itu berubah wujud, Om Sopir dan Mas Azam langsung berdoa sambil menyetel murotal di audio mobil. Melihat aku yang tak sadarkan diri, mereka panik. Dan kebetulan sudah memasuki kabupaten yang di situ ada rumah pamannya Om Supir. Mereka langsung berhenti di sana. Dengan kejadian yang sangat menakutkan ini, kami memutuskan untuk bermalam di rumah pamannya Om Supir dan melanjutkan perjalanannya besok pagi. Karena ini juga aku tadinya tidak mau lagi bila ada kerjaan yang harus melintasi Gunung Rambutan. Apalagi berangkat petang dan selalu berangkat pagi biar tidak ada kejadian seperti ini. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.